Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Muhammad Busnul Hussein selaku dosen pengempu kami di mata kuliah pengantar ilmu politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kemiskinan dalam konteks kekuasaan. Kemiskinan sering terjadi di beberapa negara, khususnya negara berkembang. Juga kemiskinan terjadi pada negara-negara yang memiliki tingkat populasi penduduk yang tinggi, contohnya Indonesia. Meskipun Indonesia tidak terlalu miskin seperti negara Sudan Selatan, namun kita sebagai rakyat Indonesia harus berhati-hati, sebab kemiskinan ini adalah masalah terbesar di beberapa negara berkembang. Kemiskinan ini dapat terjadi pada siapa saja, baik di tingkat usia maupun pendapatan. Data penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia ini semakin hari semakin tinggi sejak terjadinya krisis multimediasional pada tahun 1997 yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto. Kemiskinan di Indonesia semakin melonjak. Masalah ini bukan hanya dalam bidang ekonomi global, namun masalah ini juga terdapat pada kegagalan dalam mengelola pembangunan, di mana kebijakan lebih mementingkan aspek pertumbuhan. Sebelum itu saya menjelaskan tentang definisi kemiskinan itu. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan di suatu negara. Inflasi merupakan indikator yang berpengaruh terhadap terjadinya kemiskinan. Inflasi dapat mengakibatkan masalah buruk terhadap individu, masyarakat, warga, dan perekonomian secara menyeluruh. Salah satu akibat penting terjadinya inflasi adalah cenderung menurunnya tingkat kemakmuran golongan besar masyarakat. Sebagian besar dari para pelaku ekonomi memiliki gaji yang tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu, upah real para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi, dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran golongan besar masyarakat mengalami penurunan. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Satu faktor yang penting juga yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang. Pemerintah sendiri selalu melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun. Namun, jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Kita sebagai warga Indonesia
tidak dapat berbuat banyak. Kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap semoga kemiskinan di Indonesia ini dapat teratasi, dan semoga di tahun mendatang tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara signifikan. Dan juga tak lupa untuk teman-teman untuk selalu memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Kitalah harapan bangsa. Bangsa ini bergantung pada kita sebagai generasi bangsa di Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjadi seorang yang dapat merubah Indonesia menjadi lebih baik. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan satu gerakan baru agar Indonesia ini dapat lepas dari belenggu kemiskinan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giat Suranto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan, nyari barang bekas. Kadang saya ini aja di pasar, nggak pulang gitu, di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga juga kan jauh, jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi, nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Saya bilang gitu. Kata istri saya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan apa RT RW kan kita nggak ini kan, ya kan. Kita bisa katakan kan kayaknya nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak, udah lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya sekarang kan yang duit kan yang ngomong kan, bukan orang, bukan hukum yang ngomong, duit yang jalan. Uang aja buat makan, jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-harinya susah. Masalah biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang Sekolah gratis itu. Kan disuruh urus begini begitu segala macam ya. Nah, saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang biarin lah, kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, kita susah masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok bikin media dikejar, kadang-kadang sedih, suka sedih. Nyari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar penjahat, dikejar petugas? Kita pandang sebetulnya kalau kita mau ambil sadar diri ya, kalau diambil secara hukum sebetulnya tidak ada istilah untuk miskin kalau mau bekerja keras mah. Iya. Gitu. Apapun yang kita kerjakan kalau mau memang jadi bisa, dan dibiasakan hidup bergantung sama orang juga bisa jadi miskin.
Karena pendapat saya sendiri, saya salut lah sama Pak Jokowi, salut. Jadi nggak ada yang namanya kita itu bisa mengkritik untuk Jokowi, karena saya sendiri nggak pernah mengasihi sesuatu untuk negara. Saya nggak pernah ngasih untuk suatu negara, saya bangga kok untuk Indonesia. Untuk Pak Jokowi bangga saya.